Malam di alun-alun Komal selalu punya cara sendiri untuk hidup. Tidak terang, tapi juga tidak sepenuhnya gelap. Lampu-lampu kuning berdiri malas di pinggir jalan, cahayanya redup, seperti enggan menerangi terlalu banyak. Angin membawa bau tanah. Sisa hujan sore tadi bercampur dengan aroma gorengan, mie instan, dan asap arang dari para pedagang kaki lima. Di antara semua itu, ada satu gerobak yang paling mencolok bukan karena bentuknya, tapi karena keramaiannya. Gerobak ceker ayam pedas, milik Pak Raji. Mas, bantuin angkat galon itu dulu. Suara Pak Raji memecah lamunan Dimas. Dimas mengangguk cepat. Ia baru 3 hari membantu di situ. Awalnya hanya iseng, tak ada kerjaan, uang di dompet makin tipis, dan ibunya mulai sering mengeluh soal kebutuhan dapur. Ketika mendengar Pak Raji butuh bantuan, ia langsung datang tanpa banyak pikir. Namun sejak hari pertama, ada sesuatu yang mengganjal. Gerobak ini tidak pernah sepi. Bahkan malam ini, saat gerimis turun tipis dan pedagang lain mulai menutup lapak, pembeli di sini justru bertambah. Mereka berdiri berdesakan, sabar menunggu, beberapa bahkan rela kehujanan tanpa berteduh. Pedesnya 2 ya Pak, tambahin kuahnya. Cepat ya Pak, saya udah nunggu dari tadi. Suara mereka bercampur, tapi anehnya tidak terasa riuh. Justru seperti tertahan, seperti ada sesuatu yang meredam. Dimas menuangkan kuah merah ke dalam plastik. Aroma cabai menyengat, tapi ada bau lain yang sulit dijelaskan. Sedikit amis, sedikit dingin. Ia melirik ke samping gerobak. Di sana, di dekat roda yang sedikit berkarat, ada sesuatu yang sejak tadi mengganggu perhatiannya. Selembar kain putih terlipat, rapi, diletakkan begitu saja di tanah. Tidak basah meski hujan, tidak kotor meski diinjak orang yang lalu lalang. Dan yang paling aneh, tak satu pun pembeli menyentuhnya. Mereka seperti tahu untuk menghindar. Mas, jangan di situ. Tiba-tiba, seorang pembeli berkata pelan saat Dimas tanpa sadar melangkah mendekat. Kenapa Bu? Tanya Dimas. Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu memalingkan wajah. Senyum yang terasa terlalu cepat hilang. Dimas mundur sedikit. Dadanya terasa sempit, meski ia sendiri tidak tahu kenapa. Menjelang pukul 11 malam, hujan berhenti. Satu persatu pembeli mulai berkurang, hingga akhirnya hanya tersisa suara angin dan gesekan daun dari pohon tua di pinggir alun-alun. Pak Raji duduk di bangku kecil, menghitung uang dengan pelan. Wajahnya lelah, tapi matanya tampak tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja bekerja seharian. Lumayan Mas, katanya tanpa melihat Dimas. Kalau begini terus, kamu juga kebagian rezeki. Dimas tersenyum kecil. Ia buta Wang, itu jealous, tapi ada sesuatu yang terus mengganjal di pikirannya. Pak, ia ragu sebentar. Itu kain? Buat apa? Tangan Pak Raji berhenti sejenak, hanya sebentar. Lalu kembali menghitung, seolah tidak terjadi apa-apa. Ah, itu kemah. Lap biasa, jawabnya ringan. Tapi kok nggak pernah dipindah? Pak Raji kini menoleh. Tatapannya datar, tapi ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seperti ada peringatan yang disimpan rapat. Kalau kerja di sini, katanya pelan. Gak semua hal perlu ditanya. Angin tiba-tiba berembus lebih kencang. Dimas merinding. Iya, mengangguk. Meski dalam hati justru semakin tidak tenang. Saat mereka bersiap pulang, Dimas mendapat tugas terakhir. Membersihkan bagian bawah gerobak. Ia jongkok, membawa lap basah. Lampu jalan di atasnya berkedip sekali, lalu stabil kembali. Pelan-pelan, ia mengusap bagian roda. Semakin dekat ke kain putih itu, dan entah kenapa, napasnya mulai terasa berat. Seperti ada yang memperhatikan, ia berhenti. Tangannya menggantung di udara, suara jangkrik tiba-tiba hilang. Sunyi, sangat sunyi. Dimas menelan ludah. Dengan ragu, ia menoleh sedikit ke arah kain itu. Diam, tidak bergerak. Tapi ada lipatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Bentuk kapile, ia mengerjap cepat. Mungkin hanya bayangan. Mungkin sudah. Mas, tinggal itu saja. Suara Pak Raji tiba-tiba terdengar dari belakang. Dimas kaget, hampir terjatuh. Ia berdiri cepat. Iya Pak, besok lanjut saja, kata Pak Raji. Tanpa sadar, Dimas merasa lega. Mereka mendorong gerobak keluar dari alun-alun. Lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Jalanan kosong, hanya suara roda berderit dan langkah kaki mereka. Namun beberapa meter berjalan, Dimas merasa ada yang aneh. Ia menoleh ke belakang, ke arah tempat gerobak tadi berhenti. Kosong, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, tadi ada sesuatu yang ikut berdiri di sana. Diam, menatap malam itu. Dimas sulit tidur. Di kamarnya yang sempit,
suara hujan kembali turun pelan di atap seng. Ibunya sudah terlelap, tapi ia hanya bisa menatap langit-langit. Setiap kali ia memejamkan mata, yang terlintas bukan wajah pembeli, bukan uang, bukan ceker ayam, tapi kain putih itu, dan perasaan bahwa itu bukan sekadar kain. Di luar, angin berembus pelan, membawa suara samar, seperti gesekan kain, atau langkah kaki yang diseret. Dimas menarik selimut sampai ke dada. Besok, ia harus kembali ke sana. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya, sejak ia butuh pekerjaan, ia berharap tidak perlu datang lagi. Namun hidup, seperti malam di Elenalan Komal, jarang memberi pilihan yang benar-benar bersih. Pagi di rumah Dimas selalu dimulai dengan suara panci dan batuk kecil ibunya. Dapur sempit itu dipenuhi aroma nasi hangat dan daun singkong rebus. Kehidupan sederhana yang berjalan seperti biasa terlalu biasa, hingga semalam terasa seperti mimpi yang tak pantas diingat. "Mas, nanti sore berangkat lagi?" tanya ibunya tanpa menoleh. Dimas duduk diam sejenak. Ia ingin menjawab tidak, ingin bilang bahwa tempat itu membuatnya tidak nyaman. Tapi bayangan uang yang ia pegang tadi malam, meski tak seberapa, terasa nyata. "Iya bu, lumayan buat bantu-bantu," jawabnya akhirnya. Ibunya mengangguk pelan. "Yang penting halal mas, jangan aneh-aneh." Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Sore menjelang malam, Dimas kembali ke Elenalan Komal. Langit berwarna jingga pucat, perlahan gelap. Pedagang mulai membuka lapak, suara wajan beradu, minyak mendesis, dan anak-anak kecil berlarian mengejar balon. Semua tampak normal, terlalu normal. Saat ia tiba di gerobak Pak Raji, lelaki itu sudah siap dengan bahan dagangan. Seperti biasa, wajahnya datar, tidak banyak bicara. "Cepat mas, biasanya habis maghrib sudah ramai," katanya singkat. Dimas mengangguk dan mulai bekerja, memotong cabai, menyiapkan plastik, memanaskan kuah. Dan seperti kemarin, pembeli datang. 1, 2, lalu banyak. Tidak butuh waktu lama, sampai gerobak itu kembali dikerubungi orang-orang. Suara mereka bercampur, tapi tetap terasa aneh, tidak benar-benar riuh. Seperti ada sesuatu yang menahan suara agar tidak terlalu hidup. Dimas mencoba fokus. Ia tidak ingin memikirkan hal lain. Tapi tetap saja, matanya sesekali melirik ke bawah, ke arah kain putih itu. Masih di sana, tidak berubah, tidak bergeser, dan tetap tidak tersentuh. Sekitar pukul 9 malam, seorang lelaki tua datang. Pakaiannya sederhana, sarung dililit rapi, peci hitam di kepala. Ia tidak langsung memesan, hanya berdiri, melihat, bukan ke arah ceker ayam, tapi ke bawah ke arah yang sama. Dimas merasakan sesuatu di dadanya tegang, yang tiba-tiba muncul tanpa alasan jelas. "Pak," Dimas berbisik pelan ke Pak Raji. "Itu orang dari tadi lihat ke situ." Pak Raji tidak menoleh, tangannya tetap sibuk menuang kuah. "Biarkan saja," jawabnya singkat. Namun, lelaki tua itu tidak pergi. Ia justru mendekat sedikit, lalu berkata pelan, hampir seperti bicara pada diri sendiri. "Tidak semua yang lapar itu manusia." Dimas menelan ludah. "Pak, maksudnya apa?" tanyanya sedikit gugup. Lelaki tua itu kini menatapnya, matanya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. "Kamu baru di sini ya?" Dimas mengangguk. "Kalau hatimu masih terasa berat," lanjutnya, "itu tandanya masih ada yang menjaga kamu." Belum sempat Dimas menjawab, Pak Raji menyela. "Pak, mau pesan atau tidak?" Suaranya terdengar lebih keras dari biasanya. Lelaki tua itu tersenyum tipis. Ia menggeleng pelan. "Saya tidak lapar." Lalu langkahnya pelan, tapi terasa menjauh lebih cepat dari seharusnya. Dimas berdiri diam beberapa detik. Perkataan itu terus berputar di kepalanya. Malam semakin larut. Pembeli mulai berkurang. Angin terasa lebih dingin. Saat itulah Dimas menyadari sesuatu. Dari tadi, ia tidak pernah benar-benar melihat kain putih itu bergerak. Tapi, kenapa sekarang terasa lebih dekat? Ia mengerutkan kening. Tadi, jaraknya sekitar 1 langkah dari roda. Sekarang, seperti hanya setengah langkah. "Pak," Dimas berbisik. "Kenapa?" jawab Pak Raji tanpa melihat. "Itu kayaknya pindah." Pak Raji berhenti, pelan, lalu menghela napas. "Perasaanmu saja." "Tapi tadi mas." "Dimas," potong Pak Raji, kini menatap langsung. "Kalau kamu terus memperhatikan, kamu akan mulai melihat hal-hal yang tidak perlu kamu lihat." Nada suaranya tidak marah, tapi cukup untuk membuat Dimas diam. Menjelang tutup, seperti malam sebelumnya, Dimas diminta membersihkan bagian bawah gerobak. Kali ini, ia ragu. Tangannya gemetar saat memegang lap. Lampu jalan kembali berkedip. Sekali, 2 kali,
lalu stabil. Ia jongkok perlahan. Jaraknya kini sangat dekat dengan kain itu. Terlalu dekat. Ia bisa melihat lipotan-lipotan kecilnya. Bukan seperti kain biasa, terlalu rapi, seperti membungkus sesuatu. Dimas menahan napas. Lalu, angin berembus. Pelan, tapi cukup untuk membuat ujung kain itu bergerak sedikit. Sedikit saja. Namun cukup untuk membuat Dimas melihat bagian dalam yang gelap. Bukan kosong, seperti ada ruang atau bentuk. Dimas langsung berdiri. "Pak, saya nggak kuat," katanya tiba-tiba. Pak Raji menatapnya lama. Tidak terkejut, seolah sudah tahu ini akan terjadi. "Kamu butuh uang kan?" tanyanya pelan. Dimas diam. Itu saja yang perlu kamu ingat. Kalimat itu sederhana, tapi seperti mengikat. Dalam perjalanan pulang, suasana lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara motor, tidak ada orang lewat, hanya mereka berdua dan gerobak. Namun kali ini, Dimas merasakan sesuatu yang berbeda. Langkah mereka terasa tidak berdua, seperti ada yang ikut. Bukan di depan, bukan di samping, tapi di belakang. Ia tidak berani menoleh, tidak lagi. Tapi ia bisa merasakannya, dingin, dekat, dan sabar. Seperti menunggu. Malam itu, Dimas kembali terbangun. Bukan karena mimpi, tapi karena suara, pelan, dari luar rumah, seperti sesuatu yang diseret di tanah. Seret, pelan, berhenti, seret lagi. Ia menahan napas. Matanya menatap pintu kamar. Tidak ada yang terbuka, tidak ada bayangan. Tapi suara itu berhenti tepat di depan rumahnya. Diam, lama. Lalu, satu ketukan, pelan. Dimas tidak bergerak, tidak menjawab, dan tidak berani berharap. Itu hanya perasaan. Di balik pintu, sesuatu seperti sedang menunggu. Bukan untuk masuk, tapi untuk memastikan bahwa ia sudah mulai menyadari kehadirannya. Ketukan itu tidak terdengar lagi setelah beberapa saat, tapi justru disitulah rasa takutnya menetap. Dimas tidak tidur sampai pagi. Ia hanya berbaring dengan mata terbuka, menatap pintu kamar yang tertutup. Setiap suara kecil angin yang menyelinap lewat celah jendela, tikus di plafon, atau daun jatuh di atap terasa seperti pertanda bahwa sesuatu masih ada di luar, menunggu. Subuh datang dengan suara azan dari musola dekat rumah. Suara itu biasanya menenangkan, tapi pagi ini, Dimas hanya merasa kosong. Seolah semalam tidak benar-benar berakhir. "Mas, kamu sakit?" tanya ibunya saat melihat wajah Dimas pucat. "Enggak bu, cuma kurang tidur," jawabnya singkat. Ibunya tidak banyak bertanya. Ia hanya menyodorkan teh hangat dan berkata pelan, "Kalau capek, jangan dipaksakan kerja." Dimas mengangguk, tapi pikirannya jauh. Ia ingin berhenti. Sungguh, tapi setiap kali ia mengingat suara Pak Raji, "Kamu butuh uang kan?" Ada sesuatu yang menahannya. Bukan hanya kebutuhan, tapi juga rasa penasaran yang perlahan berubah jadi keterikatan. Seolah ada bagian dari dirinya yang sudah ikut tertinggal di gerobak itu. Sore harinya, Dimas tetap datang. Langkahnya lebih pelan dari biasanya. Jalan menuju alun-alun terasa lebih panjang. Orang-orang masih seperti biasa, anak-anak bermain, pedagang bersiap, suara motor lalu lalang. Dunia tetap berjalan normal. Hanya dirinya yang berubah. Saat sampai di gerobak, Pak Raji sudah di sana. "Telat," katanya singkat. Dimas hanya mengangguk. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Mereka bekerja tanpa banyak bicara. Matahari tenggelam, digantikan cahaya lampu yang temaram. Pembeli mulai berdatangan lagi. Dan seperti sebelumnya, ramai. Selalu ramai. Namun malam ini, Dimas mulai memperhatikan sesuatu yang berbeda. Wajah-wajah pembeli. Mereka datang, memesan, menunggu. Tapi ada yang aneh di mata mereka. Seperti kosong atau terlalu fokus. Seolah mereka tidak benar-benar memilih untuk datang. Seolah ada sesuatu yang mengarahkan langkah mereka ke sini. "Mas, cepat ya," kata seorang pemuda sambil tersenyum. Senyumnya lebar, terlalu lebar, dan matanya tidak ikut tersenyum. Dimas menunduk, berusaha tidak berpikir macam-macam. Sekitar pukul 8 malam, suasana tiba-tiba terasa berubah. Tidak ada kejadian besar, tidak ada suara keras. Hanya angin yang datang perlahan, dingin, menyusup di antara kaki-kaki pembeli. Lampu di atas gerobak berkedip pelan, sekali, dua kali. Dimas merasakan tengkuknya meremang. Ia tahu, tanpa harus melihat, bahwa sesuatu di bawah sana tidak lagi sama. Pelan-pelan, ia menunduk, dan kali ini, kain putih itu tidak lagi terlihat seperti kain. Ada bentuk yang lebih jelas, seperti sesuatu yang duduk, diam, membungkuk, menghadap ke arah pembeli. Dimas langsung memalingkan wajah, jantungnya berdegup keras. "Pak," suaranya hampir tidak terdengar. "Pak Raji,
tidak menjawab. Ia tetap melayani pembeli, tapi gerakannya lebih cepat. Seperti ingin segera menyelesaikan semuanya. Pak, itu. Dimas mencoba lagi. Kamu jangan lihat ke sana, kata Pak Roji. Pelan, hampir berbisik. Nada suaranya berbeda. Bukan peringatan, tapi permohonan. Malam semakin larut. Pembeli mulai berkurang. Tapi Dimas tidak merasa lega. Justru sebaliknya. Karena semakin sepi, semakin terasa jelas bahwa mereka tidak sendiri. Saat hanya tersisa beberapa orang, seorang anak kecil tiba-tiba berhenti di depan gerobak. Ia tidak memesan, hanya berdiri menatap ke bawah. Ibunya menarik tangannya. Jangan di situ. Tapi Bu, anak itu berbisik, ada yang manggil. Ibunya langsung memeluknya dan pergi cepat. Dimas merasakan sesuatu seperti jatuh di dalam dadanya. Saat waktunya bersih-bersih tiba, Dimas tidak bergerak. Ia berdiam, menatap lantai. Mas, panggil Pak Raji. Dimas menggeleng pelan. Saya nggak berani, Pak. Untuk pertama kalinya, Pak Raji tidak memaksa. Ia justru mendekat. Dimas, katanya pelan. Semua ini sudah berjalan lama. Dimas menatapnya. Apa, Pak? Suaranya bergetar. Pak Raji menghela napas panjang. Dulu saya juga seperti kamu, katanya. Takut? Bingung? Mau berhenti? Terus Pak Raji tersenyum tipis. Tapi hidup tidak selalu kasih pilihan. Angin kembali berembus. Kali ini lebih dingin. Dan dari sudut mata, Dimas melihat sesuatu yang membuat napasnya berhenti. Kain itu tidak lagi di tanah. Sedikit terangkat, seperti berdiri, perlahan, tanpa suara. Dimas mundur satu langkah. Lalu dua, Pak. Suaranya hampir hilang. Pak Raji menutup mata sebentar. Seperti menerima sesuatu yang tidak bisa dihindari. Jangan lari, katanya pelan. Tapi Dimas sudah tidak mendengar. Tubuhnya bergerak sendiri. Ia berbalik dan berlari. Ia tidak berhenti sampai keluar dari alun-alun. Napasnya tersengal, kakinya gemetar. Ia tidak berani menoleh. Tidak lagi. Namun meski ia berlari jauh, perasaan itu tidak hilang. Perasaan bahwa sesuatu masih mengikutinya. Bukan mengejar, tapi mengiringi. Seperti bayangan yang tidak lagi bergantung pada cahaya. Saat sampai di rumah, Dimas langsung menutup pintu. Menguncinya, duduk di lantai. Tubuhnya gemetar. Ibunya keluar dari kamar. Mas, kenapa? Dimas tidak bisa langsung menjawab. Butuh waktu beberapa detik. Sebelum akhirnya ia berkata pelan, Bu, kalau kita dapat uang dari cara yang salah. Ibunya menatapnya bingung. Maksud kamu? Dimas menanda. Apa bisa berhenti begitu saja? Ibunya tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk di samping Dimas. Lalu berkata pelan, kalau sesuatu sudah kita izinkan masuk, Mas. Biasanya dia tidak pergi dengan mudah. Kalimat itu sederhana, tapi untuk membuat Dimas sadar bahwa yang ia hadapi bukan lagi sekadar rasa takut, melainkan sesuatu yang sudah mulai mengenalnya. Dama tidak berniat pergi. Sejak malam itu, Dimas tidak kembali ke alun-alun. Ia berusaha menjalani hari seperti biasa. Bangun pagi, membantu ibunya di dapur, kadang keluar mencari pekerjaan lain. Tapi tidak ada yang benar-benar terasa normal. Setiap langkahnya terasa diawasi, bukan dilihat dengan mata, tapi dirasakan. Seperti ada sesuatu yang tahu kemana ia pergi, apa yang ia pikirkan, bahkan apa yang ia coba lupakan. 3 hari berlalu. Di hari keempat, uang yang ia bawa dari hasil bekerja mulai habis. Beras di dapur tinggal sedikit. Ibunya mulai mengurangi porsi makan tanpa banyak bicara. Mas, nanti cari kerja lagi ya, katanya pelan suatu pagi. Dimas hanya mengangguk. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih. Kembali atau tetap seperti ini. Sore itu, langit komal mendung. Angin terasa berat, membawa bau tanah yang belum turun hujan. Dimas duduk di depan rumah, memandangi jalan yang sepi. Ia mencoba meyakinkan dirinya untuk mencari pekerjaan lain. Apa saja. Tapi setiap kali ia berdiri dan melangkah, arah kakinya selalu terasa sama, ke alun-alun. Seolah ada yang menarik. Halus, sabar, tidak memaksa, namun pasti. Dimas menutup mata, menarik napas panjang, lalu berdiri. Langit sudah gelap saat ia sampai di sana. Alun-alun tetap seperti biasa. Lampu redup, suara orang-orang, pedagang yang sibuk, tidak ada yang berubah, kecuali perasaan di dalam dirinya. Saat ia melihat gerobak itu dari kejauhan, langkahnya melambat. Pak Raji berdiri di sana, sendiri, tidak seramai biasanya. Hanya beberapa pembeli, seolah menunggu. Dimas mendekat. Pak Raji menoleh, tidak terkejut, tidak marah, hanya seperti seseorang yang sudah tahu. Kamu balik, katanya pelan. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri, menatap gerobak itu, dan tanpa sadar, matanya turun ke bawah. Kain putih itu
Masih ada, tapi kali ini tidak lagi terlihat seperti kain. Bentuknya lebih jelas, lebih tegak. Meski tetap diam, Dimas menahan napas. "Aku butuh kerja, Pak," katanya akhirnya. Pak Raji mengangguk pelan. Semua orang yang di sini juga begitu. Kalimat itu terasa lebih dalam dari sekadar jawaban. Malam berjalan, dan seperti sebelumnya, pembeli datang. Namun kali ini, Dimas melihat lebih banyak hal. Seorang pria yang berdiri lama sebelum memesan, seperti menunggu giliran yang tidak jelas. Seorang perempuan yang memegang uang dengan tangan, gemetar, tapi tetap tersenyum saat menerima ceker. Dan beberapa orang yang tidak benar-benar pergi setelah membeli, mereka berjalan menjauh lalu berhenti, seolah lupa arah pulang. Dimas mulai memahami. Ini bukan sekadar laris. Ini dipanggil sekitar pukul 10 malam. Saat keramaian mulai mereda, Pak Akroji tiba-tiba berkata, "Dimas, kamu tahu kenapa saya bisa bertahan sampai sekarang?" Dimas menggeleng. Pak Raji menatap ke arah bawah gerobak. "Lama, karena saya tidak pernah menolak apa yang diminta." Dimas merasakan tenggorokannya kering. "Diminta apa, Pak?" Pak Raji tidak langsung menjawab. Ia mengambil plastik kecil dari dalam gerobak. Isinya tidak jelas, gelap. Setiap malam, lanjutnya pelan, harus ada bagian yang dikembalikan. "Dikembalikan? Ke siapa?" Pak Raji tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke mata, ke yang membuat semua ini tetap berjalan. Angin berembus pelan, dan untuk pertama kalinya, Dimas merasa bahwa yang di bawah sana benar-benar mendengarkan. "Sekarang kamu bantu saya," kata Pak Raji. Dimas menegang. "Apa?" Pak Raji menyodorkan plastik itu. "Taruh di situ." Jantung Dimas berdetak keras. "Pak, kamu sudah di sini lagi," potong Pak Raji pelan. "Artinya, kamu sudah memilih." Kalimat itu seperti mengunci sesuatu. Dimas menatap plastik di tangannya, lalu cebawa ke arah yang selama ini ia hindari. Perlahan, ia jongkok. Tangannya gemetar, semakin dekat, semakin dingin. Udara di sekitar terasa berbeda. Lebih berat, lebih sunyi, suara jangkrik hilang. Suara angin berhenti. Hanya ada napasnya sendiri. Dan sesuatu yang menanggung. Dimas tidak berani melihat langsung. Ia hanya menunduk. Namun dari sudut matanya, ia melihat kain itu tidak lagi membungkus sepenuhnya. Ada celah, dan di dalamnya gelap yang terlalu dalam. Seolah bukan sekadar bayangan, tapi ruang. Ia meletakkan plastik itu. Tangannya hampir menyentuh kain. Dan saat itu, ia merasakan sesuatu. Bukan sentuhan, tapi tarikan. Halus, namun jelas. Seperti ada yang mencoba mengenali. Dimas langsung menarik tangannya, berdiri cepat. "Napasin, Tersen." "Sudah," kata Pak Raji. Dimas tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang berubah. Perasaan asing, seperti kehilangan sedikit bagian dari dirinya sendiri. Malam itu saat mereka pulang, langkah Dimas terasa lebih berat. Bukan karena lelah, tapi karena ia tahu, ia tidak lagi hanya membantu. Ia sudah ikut terlibat. Dan sesuatu di belakang mereka tidak lagi hanya mengikuti, tapi mulai mengenal. Di rumah, Dimas duduk lama di depan pintu. Ia tidak langsung masuk. Angin malam terasa dingin. Namun bukan itu yang membuatnya diam, melainkan perasaan bahwa ada sesuatu yang kini lebih dekat dari sebelumnya. Bukan di luar, bukan di jalan, tapi seperti sudah tahu di mana ia tinggal. Ia menoleh pelan ke arah jalan. Kosong, sepi. Namun di sudut pandangnya, ia merasa ada bentuk putih, diam, tidak bergerak. Dimas langsung masuk dan menutup pintu. Menguncinya, bersandar di sana. Napasnya berat, dan untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal, bahwa yang ia lakukan malam ini bukan sekadar membantu, melainkan membayar dengan sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami, dan mungkin belum selesai. Setelah malam itu, ada sesuatu yang tidak lagi bisa Dimas abaikan. Bukan lagi sekadar rasa takut, tapi perasaan kehilangan, kecil, halus, sulit dijelaskan, namun nyata. Ia bangun pagi dengan tubuh terasa berat, seperti tidak benar-benar istirahat. Ibunya beberapa kali memanggil, tapi suaranya terdengar jauh, seperti teredam. "Mas, kamu ini kenapa?" "Dari tadi bengong saja." Dimas menggeleng pelan. Ia ingin menjawab, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Ia hanya merasa kesangdibak dalam, seperti ada ruang yang hilang. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Dimas tetap bekerja di gerobak Pak Raji. Setiap malam ritmenya sema ramai, padat,
dan anehnya tidak pernah berkurang. Namun kini, Dimas mulai melihat lebih jelas. Bukan dengan mata sepenuhnya, tapi dengan perasaan yang terus diasah, ia bisa merasakan kapan pembeli datang. Bukan karena lapar, kapan seseorang berdiri terlalu lama, seperti menunggu panggilan, dan kapan udara di sekitar gerobak berubah menjadi lebih dingin, lebih sunyi, lebih hidup dalam cara yang salah. Kain putih itu masih ada, tapi tidak lagi terasa. Seperti benda mati, ia tidak bergerak, namun kehadirannya terasa, seperti seseorang yang diam, tapi selalu sadar. Suatu malam, setelah semua pembeli pergi, Pak Raji duduk lebih lama dari biasanya. Tangannya tidak menghitung uang, hanya diam di atas meja kayu gerobak. "Dimas," katanya pelan. "Iya, Pak." "Kamu merasa berubah kan?" Dimas tidak langsung menjawab. Ia ingin menyangkal, tapi tubuhnya tidak bisa berbohong. "Iya, Pak." Akhirnya ia mengaku. Pak Raji mengangguk. "Itu wajar." "Wajar gimana, Pak?" Suara Dimas sedikit naik. "Saya jadi nggak enak badan terus. Tidur nggak nyenyak. Kayak ada yang kurang." Pak Raji tersenyum tipis. "Memang ada yang kurang." Dimas menatapnya. Maksudnya, Pak Raji tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil napas panjang, seperti seseorang yang akan menceritakan sesuatu yang sudah lama disimpan. "Dulu," katanya pelan, "saya juga merasakan hal yang sama. Terus saya berhenti melawan." Jawaban itu membuat dada Dimas semakin sesak. "Pak, ini sebenarnya apa?" Angin malam berembus pelan. Lampu di atas mereka bergetar kecil, dan untuk pertama kalinya, Pak Raji menjawab dengan jujur. "Ini bukan sekadar pelaris," katanya. "Ini perjanjian. Sunyi. Tidak ada suara lain. Bahkan jangkrik pun seolah berhenti. Perjanjian. Apa? Rezeki ditukar dengan sesuatu." Dimas menelan ludah. "Dengan apa, Pak?" Pak Raji menatapnya lama. "Sedikit demi sedikit, bagian dari diri kita." Kalimat itu jatuh pelan, namun terasa berat. Dimas terdiam lama. Ia mencoba memahami. Tapi, semakin ia mencoba, semakin terasa tidak masuk akal. Bagian diri. "Maksudnya apa, Pak?" "Nyawa." Pak Raji menggeleng. "Bukan langsung. Kalau langsung, tidak ada yang mau." Lalu ia menunjuk dadanya sendiri. Rasa, tenang, tidur, kadang ingatan kecil, hal-hal yang bikin kita tetap jadi manusia. Dimas merasakan sesuatu seperti retak di dalam dirinya. Dan itu diambil, dikembalikan, koreksi Pak Raji pelan. Sebagai harga, malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Dimas tidak langsung pulang. Ia duduk di dekat gerobak, menatap kosong ke arah tanah, ke arah kain putih itu. Kini ia tidak lagi menghindar. Ia tahu yang di sana bukan sekadar kain, dan mungkin bukan sesuatu yang benar-benar baru. Mungkin sudah ada sejak lama. Hanya saja, ia baru mulai menyadarinya. "Kalau saya berhenti sekarang, gimana, Pak?" tanya Dimas tiba-tiba. Pak Raji tidak menjawab langsung. Ia hanya menghela napas panjang. "Kalau kamu berhenti," katanya akhirnya, "yang sudah kamu beri tidak kembali." Dimas menggenggam tangannya. Terus, yang belum selesai akan ditagih. Angin kembali berembus. Kali ini lebih dingin. Dan tanpa sadar, Dimas merasa bahwa percakapan ini tidak hanya didengar oleh mereka berdua. Dalam perjalanan pulang, langkah Dimas terasa lebih lambat. Ia tidak lagi takut seperti sebelumnya. Bukan karena berani, tapi karena ia mulai mengerti bahwa rasa takut itu tidak akan mengubah apa-apa. Ia sudah masuk terlalu jauh, dan sesuatu sudah mengenalnya. Sampai di rumah, Dimas tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu, menatap halaman kecil yang gelap. Lalu, ia melihatnya di ujung pandang. Sesuatu yang berdiri, putih, diam, tidak bergerak, jaraknya tidak jauh, namun tidak mendekat. Hanya ada. Dimas tidak berteriak, tidak lari. Ia hanya menatap balik, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa itu asing, melainkan seperti sesuatu yang sudah mulai menjadi bagian dari hidupnya. Pelan, ia membuka pintu, masuk, menutupnya, dan di dalam rumah yang sederhana itu, ia duduk diam menyadari satu hal yang perlahan menjadi jelas bahwa pesugihan bukan hanya soal meminta, bukan hanya soal menerima, tapi tentang apa yang rela kita lepaskan tanpa sadar. Dan ketika kita akhirnya menyadari seringkali yang sudah terlalu banyak untuk diminta kembali. Di luar, angin malam berembus pelan, membawa suara yang hampir tak terdengar, seperti gesekan kain atau seseorang yang tetap berdiri, menunggu dengan sabar, karena ia tahu perjanjian ini belum selesai. Sejak malam itu, Dimas mulai memahami satu hal yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya, bahwa sesuatu yang diambil
tidak selalu terasa saat itu juga. Kadang, ia hilang pelan-pelan, seperti kabut yang menutup pandangan tanpa disadari. Pagi itu, ibunya kembali memanggil dari dapur. "Mas, bantu ambil air sumur." Biasanya Dimas akan langsung bangkit. Tapi kali ini, ia hanya duduk di depan bambu, menatap kosong ke arah jendela. Butuh beberapa detik sebelum ia benar-benar memahami apa yang diminta. "Iya, Bu," jawabnya pelan. Langkahnya menuju sumur terasa lambat. Ember yang ia angkat terasa lebih berat dari biasanya, meski isinya sama. Saat menimba air, ia menatap permukaan sumur airnya tenang, tapi bayangannya terasa asing. Wajahnya tetap sama, namun matanya seperti kurang hidup. Dimas langsung mengalihkan pandangan. Siang hari terasa panjang. Ia mencoba tidur, tapi tidak benar-benar terlelap. Setiap kali memejamkan mata, ia tidak bermimpi. Kosong, hanya gelap yang terasa terlalu dalam, dan tak kenapa, itu lebih menakutkan daripada mimpi buruk. Sore menjelang malam, ia kembali ke alan-alan. Tidak ada lagi perlawanan dalam dirinya. Langkahnya datar, seperti seseorang yang hanya menjalankan sesuatu karena sudah terbiasa. Gerobak Pak Raji sudah ramai, seperti biasa, tidak ada yang berubah. Atau mungkin ia yang sudah mulai terbiasa melihatnya. "Mas, setan." Banyak yang nunggu, kata Pak Raji. Dimas mengangguk. Tangannya bekerja otomatis, memotong, menuang, mengemas. Semua terasa seperti rutinitas yang tidak perlu dipikirkan. Namun, di sela-sela itu, ia mulai menyadari sesuatu. Ia tidak lagi merasa takut saat berada di dekat gerobak. Tidak lagi merinding saat melihat ke bawah, tidak lagi gelisah saat angin dingin datang. Dan itu justru membuatnya khawatir. Sekitar pukul 9 malam, seorang pria muda datang. Wajahnya lelah, pakaiannya kusut, matanya cekung seperti kurang tidur. Ia berdiri di depan gerobak, memandang kosong. "Mas, pesan?" tanya Dimas. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Di sini bisa bikin usaha jadi ramai ya." Dimas terdiam. Pertanyaan itu terasa seperti gema dari masa lalunya sendiri. Pak Raji mendekat. "Kenapa?" tanyanya singkat. Pria itu menelan ludah. "Saya lagi butuh jalan, Pak." Angin berembus pelan. Dimas merasakan sesuatu berubah. Udara menjadi lebih dingin, lebih sunyi. Pak Raji menatap pria itu lama, lalu berkata pelan, "Semua orang di sini datang karena butuh." Pria itu mengangguk cepat. "Saya siap, Pak. Apa saja?" Dimas menatapnya. Ada sesuatu dalam nada suara itu, bukan keberanian, tapi keputusasaan. Dan ia tahu, itulah awalnya. Malam semakin larut. Setelah pembeli habis, Pak Raji duduk seperti biasa. Namun kali ini, ia memanggil Dimas. "Kamu lihat tadi?" Dimas mengangguk. "Iya, Pak, itu dulu kamu." Dimas menunduk. Ia tidak bisa menyangkal. Setiap orang yang datang ke sini, lanjut Pak Raji, punya alasan sendiri. Tapi akhirnya sama. "Apa, Pak?" Pak Raji menatap ke bawah. Tidak bisa kembali utuh. Kalimat itu terasa seperti kebenaran yang tidak bisa dibantah. Malam itu, saat waktunya memberi, Dimas tidak lagi ragu. Ia mengambil plastik kecil dari tangan Pak Raji, jongkok, dan meletakkannya. Di tempat yang sama, tangannya tidak gemetar lagi, napasnya tetap stabil. Namun saat ia hampir menyentuh kain itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan tarikan, bukan dingin, tapi seperti pengenalan. Seolah sesuatu di dalam sana sudah mengenalnya, menerimanya. Dimas menarik tangannya pelan, berdiri, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tidak ingin menjauh. Perjalanan pulang terasa sunyi, namun bukan sunyi yang menakutkan, melainkan sunyi yang kosong. Dimas berjalan tanpa berpikir, tanpa merasa, seperti sebagian dari dirinya tertinggal di belakang. Di rumah, ibunya menyambutnya seperti biasa. "Kamu sudah makan?" Dimas mengangguk. Meski ia tidak ingat apakah benar sudah makan atau belum, ibunya menatapnya lama. "Akhir-akhir ini kamu beda, Mas." Dimas tidak menjawab. "Kayak jauh," lanjut ibunya pelan. Kalimat itu seharusnya menyentuh sesuatu dalam dirinya. Namun yang ia rasakan hanya hampa. "Istirahat saja, Bu," katanya singkat. Ia masuk kamar, menutup pintu, duduk di tepi kasur, dan menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi meletakkan sesuatu. Tangan yang perlahan, terbiasa. Di luar, angin malam berembus, membawa suara yang kini terasa lebih jelas. Bukan lagi sekadar gesekan, tapi langkah, pelan, diseret, mendekat, berhenti, tepat di depan rumah. Dimas mendengarnya, jelas. Namun, ia tidak bangkit, tidak mendekat,
tidak juga takut. Ia hanya duduk diam, seolah menerima. Beberapa saat kemudian, suara itu hilang, tapi perasaan kehadirannya tetap tinggal. Dimas berbaring, menatap langit-langit. Matanya tidak berkedip lama. Dan dalam diam itu, ia menyadari sesuatu yang lebih mengerikan dari apapun, bahwa ia tidak lagi ingin lari, bahwa ia mulai terbiasa, dan bahwa kehilangan yang terjadi dalam dirinya sudah tidak terasa seperti kehilangan lagi, melainkan menjadi bagian dari dirinya yang baru. Di luar, sesuatu tetap berdiri, menunggu, namun kini bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian dari perjanjian yang terus berjalan. Dan Dimas tanpa sadar sudah berhenti mempertanyakan, karena yang tersisa dalam dirinya mungkin sudah tidak cukup untuk menolak. Hari-hari berikutnya berjalan tanpa terasa, bukan karena cepat, tapi karena tidak lagi meninggalkan jejak yang jelas di ingatan Dimas. Pagi, siang, sore semuanya terasa seperti satu garis panjang yang datar. Tidak ada yang banner-banner membekas. Ia masih membantu ibunya, masih makan, masih pergi ke alun-alun setiap malam, namun semua dilakukan tanpa keterlibatan, seperti tubuhnya bergerak sendiri. Suatu pagi, ibunya memanggil lebih keras dari biasanya. "Mas, airnya lupa dimatikan." Dimas tersentak. Ia baru sadar keran di dapur mengalir sejak tadi. Air sudah meluap ke lantai, membasahi tikar. "Iya, Bu," katanya pelan sambil menutup keran. Ibunya menatapnya dengan cemas. "Kamu ini kenapa, Mas? Lupa terus? Semalam kamu juga lupa kunci pintu." Dimas tidak menjawab. Ia sendiri tidak ingat kapan terakhir kali mengunci pintu, atau apakah ia benar-benar pernah melakukannya. Sore hari, langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan menggantung rendah, membuat suasana terasa berat. Dimas berjalan menuju alun-alun tanpa banyak pikiran. Langkahnya ringan, terlalu ringan, seperti tidak ada lagi yang menahan. Saat sampai di sana, gerobak Pak Raji sudah ramai seperti biasa. Orang-orang berdiri, menunggu, berbicara pelan. Namun kini, Dimas tidak lagi melihat mereka sebagai orang-orang yang datang dan pergi, melainkan seperti aliran, datang, mengambil, pergi, kembali lagi, tanpa banyak perubahan. "Mas, cepat sedikit," kata Pak Raji. Dimas mengangguk, tangannya bekerja cepat. Ia tidak lagi perlu berpikir. Semua sudah menjadi kebiasaan. Bahkan, saat ia harus jongkok di dekat roda, ia tidak lagi ragu, tidak lagi menghindar. Ia tahu apa yang ada di sana, dan entah kenapa, itu tidak lagi mengganggunya. Sekitar pukul 9 malam, pria yang datang beberapa hari lalu kembali. Wajahnya kini berbeda, tidak lagi terlalu cemas, justru terlihat tenang, terlalu tenang. "Pak," katanya pada Pak Raji, "saya sudah siap." Dimas mendengar itu, namun reaksinya datar. Tidak ada rasa ingin tahu, tidak ada keinginan untuk mencegah, hanya menerima. Pak Raji menatap pria itu sebentar, lalu mengangguk. "Nanti setelah tutup," katanya. Pria itu tersenyum. Senyum yang mirip dengan pembeli-pembeli lain, tipis, dan tidak sepenuhnya hidup. Malam semakin larut. Saat pembeli terakhir pergi, suasana menjadi sunyi. Lampu jalan berkedip pelan. Angin berembus lebih dingin. Dan seperti ada yang menunggu. Pak Raji memberi isyarat pada Dimas untuk tetap di tempat. "Lihat saja," katanya pelan. Pria itu mendekat ke gerobak. Langkahnya pelan, namun tidak ragu. Dimas berdiri di samping, memperhatikan tanpa banner-banner merasa terlibat. "Di sini?" tanya pria itu. Pak Raji mengangguk. Di saat ia menunjuk ke bawah, ke tempat yang sudah sangat Dimas kenal. Pria itu menelan ludah, namun tidak mundur. Ia jongkok, perlahan, tangannya gemetar sedikit, tapi tetap bergerak. Dimas melihatnya, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang muncul. Sisa rasa, seperti ingatan lama, bahwa dulu ia juga pernah takut seperti itu. Namun perasaan itu cepat hilang, digantikan oleh custom. Saat pria itu mendekatkan tangannya, angin tiba-tiba berhenti. Sunyi, total. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Hanya satu momen yang terasa panjang. Lalu, pria itu meletakkan sesuatu. Dan dalam sekejap, tubuhnya menegang. Seperti tersentak, matanya membelalak sedikit. Namun, ia tidak berteriak, tidak bergerak, hanya diam. Beberapa detik, lalu perlahan berdiri. Napasnya berat, tapi wajahnya tenang, terlalu tenang. "Selesai?" tanyanya, pelan. Pak Raji mengangguk. Sudah dimulai. Pria itu tersenyum, kemudian pergi. Langkahnya mantap, seolah tidak ada yang terjadi. Dimas memperhatikan sampai pria itu menghilang, lalu menatap ke bawah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari,
ia benar-benar melihat. Kain itu tidak lagi sekadar membungkus. Ada bentuk yang lebih jelas, lebih tinggi, lebih tegak, seolah sesuatu di dalamnya. Semakin utuh, Dimas menatap lama, dan tanpa sadar, ia tidak merasa takut, melainkan merasa dekat. Sekarang kamu mengerti, kata Pak Raji. Dimas tidak menjawab. Namun ia mulai mengerti, bukan dengan pikiran, tapi dengan penerimaan, bahwa semua ini akan terus berjalan, bahwa orang akan terus datang, dan bahwa ia sudah menjadi bagian dari itu. Dalam perjalanan pulang, Dimas tidak lagi merasakan langkah lain di belakangnya. Bukan karena tidak ada, tapi karena langkah itu sudah terasa menyatu, tidak terpisah, tidak asing. Di rumah, ibunya menunggunya di ruang depan. Lampu masih menyala. Kamu dari mana saja? Tanyanya. Dimas berdiri di depan pintu, menatap ibunya. Namun, ada jeda. Seperti ia butuh waktu untuk mengenali siapa yang berdiri di depannya. Kerja, Bu, jawabnya akhirnya. Ibunya mendekat, memegang lengannya. Kamu dingin sekali, Mas. Dimas tidak merespons. Ia tidak merasa dingin. Ia tidak merasa apa-apa. Malam itu, saat ia berbaring, tidak ada suara di luar. Tidak ada langkah, tidak ada gesekan, tidak ada ketukan. Sunyi. Namun bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Seperti sesuatu yang sudah berada di tempatnya. Dimas menatap langit-langit. Matanya terbuka lama, tanpa pikiran, tanpa rasa, dan dalam keheningan itu, satu hal menjadi jelas, ia tidak lagi bertanya, tidak lagi mencari jawaban, karena sesuatu dalam dirinya sudah berhenti merasa perlu. Dan mungkin itulah bagian terakhir yang hilang, yang membuatnya dulu masih ingin kembali. Pagi itu datang seperti pagi-pagi sebelumnya, pelan, tanpa kesan. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, jatuh di lantai rumah yang dingin. Suara ayam tetangga berkokok, disusul langkah orang-orang menuju pasar. Semua berjalan seperti biasa, namun bagi Dimas, tidak ada lagi yang benar-benar terasa. Ia duduk di depan, menatap kosong ke arah dinding. Sudah lama ia tidak memikirkan apapun. Tidak ada rencana, tidak ada kekhawatiran, bahkan tidak ada harapan. Semuanya seperti berhenti. Mas, suara ibunya terdengar pelan dari dapur. Biasanya, suara itu selalu membuatnya bangkit. Ada kehangatan di sana, sesuatu yang mengikatnya pada rumah ini. Namun kini, ia hanya mendengar, tanpa bergerak. Mas, kamu dengar kan? Ibunya muncul di depan pintu kamar. Wahanya lelah, matanya sedikit sembab. Dimas menoleh perlahan. Iya, Bu. Kamu kenapa, Mas? Tanya ibunya. Kamu itu seperti... Bukan kamu. Kalimat itu menggantung di udara. Dimas memandang wajah ibunya lama. Ia tahu seharusnya ia merasa sesuatu, sedih, bersalah, atau setidaknya peduli. Tapi yang ia rasakan hanya kosong, seperti melihat orang lain. Siang hari, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Ibunya keluar sebentar ke rumah tetangga. Dimas ditinggal sendirian. Ia duduk di ruang depan, menatap pintu yang tertutup, dan tanpa alasan yang jelas, ia merasa ingin membukanya. Pelan, ia berdiri. Langkahnya ringan, tangannya menyentuh gagang pintu, membuka. Di luar, halaman kosong. Angin berembus pelan, dandan, bergeser di tanah, dan di ujung pandangnya ia melihatnya. Putih, diam, berdiri tidak jauh dari pagar, tidak bergerak, tidak mendekat, namun juga tidak pergi. Dimas menatap tanpa reaksi. Tidak ada rasa takut, tidak ada keinginan untuk menutup pintu. Ia hanya melihat, seperti melihat sesuatu yang sudah biasa. Beberapa detik berlalu, lalu ia menutup pintu kembali, tanpa tergesa, tanpa ragu. Sore itu, ia berangkat lebih awal. Langit tampak lebih gelap dari biasanya. Meski belum malam, awan tebal menggantung, membuat suasana terasa lebih berat. Di jalan, orang-orang berjalan seperti biasa. Namun bagi Dimas, mereka semua terlihat sama. Wajah berbeda, tapi kosong. Seperti sesuatu yang bergerak tanpa arah. Saat sampai di alun-alun, gerobak Pak Raji sudah penuh, lebih ramai dari biasanya. Orang-orang berdesakan, suara mereka bercampur, tapi tetap terasa aneh, tidak benar-benar hidup. Dimas langsung bekerja, tangannya bergerak cepat, lebih cepat dari sebelumnya. Seolah ia tidak lagi butuh waktu untuk berpikir. Pak Raji sesekali meliriknya, namun tidak berkata apa-apa. Seperti sudah mengerti. Malam semakin dalam, angin semakin dingin, dan suasana berubah. Tidak tiba-tiba, tapi seperti sesuatu yang membuka lapisan lain dari tempat itu. Dimas merasakannya, namun tidak terganggu. Ia justru merasa selaras. Saat ia jongkok untuk mengambil sesuatu di bawah gerobak,
ia tidak lagi melihat kain. Yang ada adalah bentuk, tegak, diam, dan kini tidak lagi tertutup sepenuhnya. Ada bagian yang terbuka, gelap, namun tidak kosong. Dimas menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya, ia tidak memalingkan wajah Dimas. Suara Pak Raji terdengar pelan. Dimas berdiri. Iya Pak. Pak Raji menatapnya dalam. Kamu sudah sampai di titik ini. Dimas tidak bertanya. Ia tahu, atau setidaknya merasa tahu. Tidak semua orang bisa sampai sejauh ini, lanjut Pak Raji. Kenapa? Tanya Dimas pelan. Pak Raji tersenyum tipis. Karena kebanyakan berhenti saat masih punya sesuatu yang ingin mereka jaga. Dimas diam. Ia mencoba mengingat apa yang dulu ingin ia jaga. Namun tidak ada yang muncul. Malam itu, saat pembeli mulai habis, suasana menjadi sangat sunyi. Lampu-lampu terasa redup. Angin berhenti. Dan waktu seperti melambat. Pak Raji mengambil sesuatu dari dalam gerobak. Lebih besar dari biasanya. Ia menyerahkannya pada Dimas. Sekarang kamu, katanya. Dimas menerimanya tanpa ragu. Tangannya stabil, napasnya tenang. Ia jongkok, perlahan, mendekat, tidak ada rasa. Dingin lagi, tidak ada tekanan, hanya keheningan. Ia meletakkan benda itu, dan saat tangannya hampir menyentuh, ia tidak menariknya. Ia diam, membiarkan jarak itu hilang. Antak sasa, dan dalam momen itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Seperti sesuatu yang selama ini tersisa, akhirnya dilepas. Tidak sakit. Tidak berat, hanya hilang. Dimas berdiri, pelan, menatap ke depan. Matanya kosong, namun tenang. Dalam perjalanan pulang, langkahnya ringan. Tidak ada beban, tidak ada pikiran, tidak ada suara lain. Semua terasa selesai. Di rumah, ibunya sudah menunggu. Wajahnya cemas. Kamu kemana saja? Ibu dari tadi, kalimatnya terhenti. Ia menatap Dimas. Lama, sangat lama, Mas. Suaranya bergetar. Kamu, Dimas berdiri di depan pintu, menatap ibunya, namun tidak benar-benar melihat. Aku capek, Bu, katanya pelan. Ia masuk, melewati ibunya, dan langsung ke kamar. Ibunya berdiri diam, tidak bergerak, seperti menyadari sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Malam itu, tidak ada suara di luar, tidak ada langkah, tidak ada gesekan, tidak ada ketukan, karena tidak ada lagi yang perlu datang. Dimas berbaring, menatap langit-langit, matanya terbuka, namun tidak benar-benar melihat. Dan dalam keheningan itu, ia akhirnya benar-benar kosong. Di alun-alun, gerobak Pak Raji tetap ramai. Orang-orang terus datang, terus membeli, terus kembali. Di pinggir gerobak, sesuatu berdiri, diam, tidak bergerak. Namun kini, tidak lagi karena di antara keramaian itu, ada satu lagi yang telah menjadi bagian dari perjanjian. Tanpa suara, tanpa penolakan, tanpa sisa, dan seperti semua yang datang ke sana, ia tidak pernah benar-benar pergi. Pesugihan tidak pernah meminta semua sekaligus. Ia hanya mengambil sedikit demi sedikit, sampai akhirnya tidak ada lagi yang tersisa untuk dikembalikan. Dan saat itu terjadi, manusia tidak kehilangan hidupnya. Ia hanya kehilangan segala hal yang membuatnya benar-benar hidup. Alun-alun Komal tetap seperti dulu. Lampu-lampu kuning berdiri di tempat yang sama, menyinari jalan dengan cahaya redup yang tidak pernah benar-benar terang. Pedagang kaki lima membuka lapak, suara minyak mendesis, dan anak-anak kecil berlarian. Di sore hari, semua tampak biasa, terlalu biasa, seolah tidak pernah ada yang berubah. Namun bagi sebagian orang, ada sesuatu yang selalu terasa berbeda di satu sudut itu. Tempat gerobak ceker ayam pedas berdiri. Pak Raji masih berjualan. Wajahnya tidak banyak berubah, hanya sedikit lebih lelah. Tangannya tetap cekatan, melayani pembeli yang tidak pernah habis. Dan seperti sebelumnya, gerobak itu tidak pernah sepi. Bahkan saat hujan turun, bahkan saat pedagang lain memilih pulang lebih awal, orang-orang tetap datang, mengantri, menunggu, tanpa banyak bertanya kenapa. Mas, satu pedas biasa. Suara seorang pembeli memecah suasana malam. Di balik gerobak, seseorang bergerak, tenang, cepat, tanpa banyak bicara. Ia membungkus ceker ayam, menuang kuah merah, lalu menyerahkannya. Gerakannya rapi, terbiasa. Namun, ada yang berbeda. Ia tidak pernah benar-benar menatap pembeli. Matanya kosong, seperti melihat, tapi tidak mengenali. Ia adalah Dimas. Atau setidaknya, seseorang yang dulu bernama Dimas. Beberapa orang mulai menyadari bukan pelanggan lama, tapi warga sekitar. Mas itu dulu anak siapa ya? Bisik seorang ibu. Kayaknya pernah lihat, tapi beda sekarang.
jawab yang lain. Dulu ramah, sekarang kok dingin. Bisik-bisik itu tidak pernah sampai ke telinga Dimas. Atau mungkin sudah tidak berarti apa-apa. Suatu malam, seorang perempuan tua datang. Langkahnya pelan, matanya tajam. Ia tidak langsung memesan, hanya berdiri di depan gerobak. Menatap, bukan ke makanan, bukan ke Pak Raji, tapi ke bawah, ke pinggir gerobak. Lama, sangat lama. Sudah penuh, katanya pelan. Pak Raji terdiam. Tidak semua tempat harus diisi. Lanjut perempuan itu. Tidak ada yang menjawab. Angin berembus pelan, membawa bau tanah dan sesuatu yang lebih dingin. Perempuan itu lalu menoleh ke arah Dimas. Menatapnya dalam, seperti mencoba mencari sesuatu yang tersisa, namun tidak menemukan apa-apa. Ia menghela napas, pelan, lalu berkata, kasihan. Hanya satu kata, namun cukup untuk membuat suasana semakin berat. Perempuan itu pergi tanpa membeli apapun. Langkahnya menghilang di antara keramaian, dan kehidupan di alun-alun kembali. Berjalan seperti biasa, atau setidaknya terlihat biasa. Malam semakin larut. Pembeli mulai berkurang, seperti rutinitas yang tidak pernah berubah. Pak Raji duduk dan menghitung uang. Dimas membersihkan gerobak. Tidak ada percakapan, tidak ada pertanyaan. Semua dilakukan dalam diam. Namun saat ia jongkok di dekat roda, ia tidak lagi melihat sesuatu yang terpisah. Tidak lagi ada batas yang jelas antara dirinya dan apa yang ada di sana. Yang dulu terasa asing, kini terasa sama. Dalam perjalanan pulang mereka bergulir, berdampingan. Langkah mereka selaras, tanpa suara, tanpa tujuan yang perlu dipikirkan. Di belakang mereka, tidak ada lagi langkah lain, karena tidak ada lagi jarak. Di rumah, ibunya duduk sendirian. Lampu ruang tamu menyala redup. Ia menunggu, seperti setiap malam. Namun yang pulang, tidak lagi sama Mas Henggen. Pelan, Dimas berdiri di ambang pintu, menatap, namun tidak benar-benar melihat. Ibunya mendekat, menyentuh lengannya, dingin, tidak seperti biasanya. Air mata mulai mengalir. Kamu pulang, tapi bukan kamu, katanya lirih. Dimas tidak menjawab. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Atau mungkin, ia tidak lagi mengerti arti kata-kata itu. Malam itu, ibunya tidak tidur. Ia duduk di ruang depan, memandangi pintu kamar Dimas yang tertutup. Sesekali terdengar suara langkah pelan dari dalam. Namun tidak ada suara lain. Tidak ada batuk, tidak ada dengusan napas berat. Hanya keberadaan. Hari-hari berlalu. Dimas tetap bekerja, gerobak tetap ramai, dan kehidupan terus berjalan. Namun perlahan, satu hal menjadi jelas, bahwa sesuatu di tempat itu tidak pernah benar-benar memberi. Ia hanya menukar, sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Sampai akhirnya, yang tersisa bukan lagi manusia yang utuh, melainkan bayangan dari pilihan yang pernah dibuat. Beberapa bulan kemudian, orang-orang mulai terbiasa. Mereka tidak lagi bertanya, tidak lagi membahas. Gerobak itu hanya menjadi bagian dari alun-alun, seperti pohon tua, seperti lampu jalan, selalu ada, dan tidak perlu dijelaskan. Namun sesekali, masih ada yang datang dengan niat berbeda. Orang yang sedang putus asa, yang butuh jalan pintas, yang percaya bahwa semua bisa diselesaikan dengan cara cepat. Mereka datang, bertanya. Dan akhirnya, tinggal di pinggir gerobak, sesuatu tetap berdiri, diam, tidak bergerak. Namun, tidak pernah benar-benar sendiri. Karena setiap waktu selalu ada yang baru, menggantikan, menambah, tanpa pernah mengurangi. Dan di antara semua itu, Dimas tetap ada, berdiri, bekerja, menjalani sesuatu yang dulu ia pilih, tanpa lagi mengingat kenapa, tanpa lagi mempertanyakan. Bagaimana pesugihan bukan hanya tentang mendapatkan lebih, ia adalah tentang mengurangi diri sendiri. Sedikit demi sedikit, tanpa sadar. Sampai suatu hari, tidak ada lagi yang tersisa untuk disebut sebagai diri. Dan saat itu, manusia tidak mati. Ia hanya berhenti menjadi manusia, namun tetap berjalan, tetap bekerja. Dalam bentuk yang tidak lagi bisa kembali.